Saya ini udah udah gerah saya kalau tahun ini ngomong terus ini. Jadi saudara Rasman tadi mengatakan 3 DPO itu sudah divonis. Pertanyaan saya, ya, divonis berapa? Orang DPO kok divonis? Kalau DPO masuk dalam putusan pengadilan, ya, tetapi bukan divonis. Gimana sih saudara Rasman ini? Setahu saya, saudara Tony RM ini tidak pernah ikut dalam sidang pra-peradilan. Itu poin. Artinya, kalau saudara tidak ikut, maka saudara tidak cukup mumpuni, tidak cukup mafhum, tidak cukup paham dengan apa yang terjadi dalam materi gugatan, karena saudara hanya sebagai seorang pengunjung sidang. Saya sudah tanya, saudara bicara, saya nggak jawab, saya nggak bantah. Dengarin aja dulu, baik-baik, ya. Dan dengarin dulu. Waktu saudara bicara panjang lebar, saya diam, saya nunduk. Dan saya barusan berbicara langsung by phone dengan 2 pengacara tim hukum Peggy yang ikut di sidang pra-peradilan. Dan mereka mengatakan bahwa saudara tidak ikut dalam tim pra-peradilan. Maka jangan biasakan diri untuk memborong pekerjaan orang lain. Jangan senyum-senyum. Karena yang tim hukum Anda itu pun protes kepada Anda. Udah, Anda tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, tanya kepada tim hukum itu. Poin yang kedua. Apa yang saudara sampaikan itu semuanya normatif. Apa yang saya sebut dengan normatif? Saudara menjelaskan secara terperinci dalam situasi yang normal. Memang ada yang diatur oleh KUHP. Memang ada peraturan Kapolri. Memang ada peraturan Perkaba, peraturan Kabareskrim. Memang ada. Memang ada SOP, standar operasional prosedur. Tapi yang kalian selalu lupa ada bahwa penetapan 3 DPO termasuk Peggy alias Peron berdasarkan putusan pengadilan yang melalui proses tahapan penyidikan, penuntutan, vonis. Dan karena itu, kalau saudara mengatakan bahwa orang yang sudah DPO lalu kemudian dipanggil 3 kali, tunjukkan kepada saya satu saja contoh atau jurisprudensi di negara ini sehingga orang yang DPO dipanggil dulu 3 kali lalu kemudian kalau tidak datang baru tetapkan tersangka. Tapi yang saya mau katakan, Bang Rasman tahan dulu. Bang Rasman, kita beri kesempatan Bang Tony untuk menanggapi. Putusannya nanti, permohonan kami dikabulkan, penetapan tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kenapa kami simpulkan demikian? Karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jawaban penyidik dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan, kemudian berdasarkan daftar pencarian orang atau DPO. Kami bahas, penyidik menetapkan penyidikan lanjutan, ya, itu tanpa memeriksa keterangan Peggy Setiawan sebagai saksi dengan alasan karena Peggy Setiawan DPO. Nah, Peggy Setiawan ditetapkan DPO dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat itu pada tanggal 15 September 2016. Sehingga kalau ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Di mana dalam Kapolri tersebut, dalam menetapkan DPO itu, pertama ada 2 unsur. Pertama adalah seseorang tersebut harus tersangka. Kemudian yang kedua, harus dipanggil dalam peraturan Kapolri tersebut 3 kali, ya, secara patut. Kemudian keberadaannya tidak diketahui atau tidak jelas, maka ditetapkan dimuat dalam
daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Nah, faktanya saat ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, ya, sejak putusan sampai DPO, ya, yang namanya Peggy Setiawan itu tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Peggy Setiawan juga tidak pernah dipanggil secara patut 3 kali sebagaimana Kapolri tersebut, sehingga penetapan DPO oleh penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 kepada Peggy Setiawan itu melanggar prosedur. Sebenarnya kalau dalam konstruksi hukum yang kita paham, yang 3 orang ini sesungguhnya sudah divonis oleh hakim. Hanya saja siapa manusianya? Manusianya ini begitu 2024 muncul sebuah film yang diberi judul Vina sebelum 7 hari, lalu kemudian didalami oleh penyidik dengan serta-merta, dengan cepat, dengan patut, dengan wajar, dan terukur. Mereka mulai bergerak hanya kepada para terpidana, ada pengakuan, ada pernyataan yang mereka mengkerucut kepada satu nama. Termasuklah pernyataan Saudara Sudirman yang mengatakan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Untuk memastikan Peggy alias Peron adalah Peggy Setiawan, Polda Jabar datang menggeledah rumah Saudara Peggy Setiawan. Di sana ditemukan ijazah yang satu lulusan dengan Saudara Sudirman. Ini pengakuan, ini legalitas. Sehingga polisi melihat, penyidik menemukan benar pernyataan Sudirman bahwa Peggy alias Peron ternyata adalah Peggy Setiawan. Terkait dengan materi pra-peradilan, mereka hanya fokus pada error in persona. Kalau pada tahapan error in persona, saya dengar jawaban dari Polda Jabar. Saya hakul yakin bahwa gugatan dari yang dibuat oleh para tim, yang dimana Saudara Tony RM tidak ikut, kok kayaknya berat untuk diterima. Itu saja, silakan jawab. Baik, Bang Tony silakan tanggapannya. Ya, jadi Saudara Rasman tadi mengatakan 3 DPO itu sudah divonis. Pertanyaan saya, ya, divonis berapa? Orang DPO kok divonis? Kalau DPO masuk dalam putusan pengadilan, ya, tetapi bukan divonis. Gimana sih Saudara Rasman ini? Jadi gini, ya, saya ini memang tidak masuk tidak ikut sidang praktik karena sudah ditugaskan saya bagian media. Jadi humasnya, jadi saya berhadapan dengan semua media dan saya pelajari semuanya, bahkan saya mengikuti sehingga saya mampu untuk menjelaskan secara rinci seperti ini. Nah, kami tetap ya pada kesimpulan kami ya bahwa ya, penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu pasti dibatalkan, pasti tidak sah. Karena jelas ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 21 tahun 2014 itu jelas diatur ya bahwa di dalam pertimbangannya halaman 98 ya, selain menemukan 2 alat bukti yang sebagaimana termuat dalam KUHP ya, juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Itu bunyinya. Nah, sehingga hal itu ya tidak pernah dilakukan. Penyidik ya pada tanggal 19 Mei 2024 ya itu memberikan SPDP kepada jaksa. Kemudian 21 Mei 2024 melakukan gelar perkara dan 21 Mei juga menetapkan tersangka. Kemudian 21 Mei juga kemudian jam 18 melakukan penangkapan. Dan BAP yang kami terima salinan BAP itu BAP langsung sebagai tersangka. Tidak ada pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka. Ini bisa saya jawab nggak?